pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Kesimpulan dan Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Miss Hasya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Quran Insan Pratama, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Untuk refleksi kali ini, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut ini asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kedua, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Lalu apa itu budi pekerti? Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya psikomotorik. Refleksi yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul? Tentunya modul 1.1 di sini saya sebagai guru bahasa Inggris sebelum saya mempelajari modul 1.1, menurut anggapan saya bahwasanya dalam pembelajaran di kelas itu tertuju kepada guru, yaitu teacher center, di mana transfer materi itu langsung dari guru kepada murid. Lalu saya pun berpendapat bahwasanya ketuntasan KKM itu sangat diperlukan. Jadi untuk menentukan berhasil tidaknya pembelajaran yaitu dilihat dari hasil nilai yang diraih anak-anak. Dimana jika mencapai KKM berarti anak tersebut sudah bisa mengikuti pelajaran. Lalu saya pun beranggapan bahwa hasil evaluasi itu penting, dan hasil evaluasi adalah penentuan bagi anak, yaitu penentuan apakah materi yang saya sampaikan dapat diterima oleh anak dengan baik ataupun tidak. Lalu pemahaman siswa di sini saya berpendapat bahwa siswa itu akan paham itu dengan cara saya menyampaikan materi kepada siswa dengan berbagai macam sumber yang disampaikan kepada siswa dari guru, yaitu dari diri saya sendiri. Jadi pemahaman siswa saya anggap penting jika sudah mengetahui seluruh isi materi pelajaran yang saya sampaikan. Lalu saya pun berpendapat bahwasanya dalam pembelajaran itu kelas harus tenang, harus kondusif, tidak berisik. Nah, seperti itu. Lalu setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Akhirnya
saya terbuka bahwasanya yang pertama, pembelajaran itu seharusnya berpusat kepada siswa, yaitu student centered, di mana guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan bukan satu-satunya sumber belajar. Lalu berikutnya, saya harus menghargai setiap karakteristik belajar murid. Jadi, pemahaman murid itu tidak akan sama. Karena di sini murid-murid terbagi menjadi beberapa karakteristik dan berasal dari beberapa daerah. Juga dalam hal kecerdasan itu setiap siswa ternyata memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Dari hal ini, kita sebagai guru, kita harus menghargai setiap karakteristik belajar anak karena kita tidak bisa menyamakan cara belajar satu anak dengan anak yang lainnya. Selanjutnya, saya pun menyadari bahwa pembelajaran itu harus secara menyeluruh dalam hal evaluasi dan bukan terpusat kepada KKM. Bahwasanya harus secara kognitif, yaitu kemampuan ilmu pengetahuan, lalu afektif, psikomotorik, Selanjutnya, pembelajaran yang saya terapkan secara menyeluruh, yaitu mencakup kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Lalu suasana kelas yang aktif. Jadi kelas bukan yang tenang, tetapi suasana kelas yang aktif, kreatif, dan kelas sangat menyenangkan dengan game ataupun dengan apresiasi pembelajaran. Dan selanjutnya, guru di sini, saya di sini tentunya harus menghamba kepada murid atau siswa dan mengajar dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, saya akan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Jadi murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan kodrat zaman saat ini. Untuk selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya setempat. Dalam hal ini khususnya budaya Banten. Nah, banyak yang tidak mengetahui bahwasanya di Banten ini memiliki kreasi atau motif batik sendiri, yaitu batik Tangerang, Banten. Lalu, saya pun akan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Karena saya menjadi pengajar di pondok pesantren, budi pekerti adalah hal yang sangat penting yang mendasari para santri. Yang selanjutnya, yang terakhir, saya akan selalu mempelajari latar belakang dan karakteristik siswa sesuai kodrat alam. Dalam hal ini, agar saya tepat sasaran bagaimana memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada para siswa saya. Demikian pemaparan refleksi koneksi antara materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih.